Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriyatul Tabdila dari kelas 12 IPA 5 Men 3 Palembang. Guru mata pelajaran Ibu Meriana Pane. Saya dari kelompok 5 dan ini anggota-anggota saya. Dan di sini ada beberapa teman saya yang ingin menjelaskan tentang Quran Surah Al-Furqan ayat 45 sampai 50. Yang pertama akan dibacakan oleh Marisa Sabila, yang kedua oleh Rizky Akbar, yang ketiga oleh Zelin, dan yang keempat oleh saya sendiri. Sekarang saya akan menjelaskan tentang Quran Surah Al-Furqan ayat 45 dan 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ila rabbika kaifa madda zilla walau syaa la ja'alahu sakina thumma ja'alna asy-syamsa 'alaihi dalila thumma qabadnahu ilaina qabdan yasira. Artinya, tidakkah engkau memperhatikan penciptaan Tuhanmu, bagaimana Dia memanjangkan dan memendekkan bayang-bayang, dan sekiranya Dia menghendaki, niscaya Dia jadikannya bayang-bayang itu tetap. Kemudian kami jadikan matahari sebagai petunjuk. Kemudian kami menariknya bayang-bayang itu kepada kami sedikit demi sedikit. Shadaqallahul azim. Dalam Quran Surah Al-Furqan ayat 45 dan 46, Allah memerintahkan kepada Rasulnya untuk memerhatikan apa yang Dia ciptakan. Mulai dari bagaimana Allah memanjangkan dan memendekkan bayang-bayang suatu benda yang terkena sinar matahari, mulai dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Dan jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki, niscaya Dia dapat membuat bayang-bayang itu tetap dan tidak bergerak. Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan dan memendekkan bayang-bayang, menghapuskan bayang-bayang tersebut dengan perlahan sesuai dengan terbenamnya matahari, sedikit demi sedikit sehingga hilang sama sekali pada saat matahari terbenam. Karena matahari tersebut dapat dimanfaatkan manusia sebagai waktu. Sebagai contoh, orang Mesir mempunyai alat yang bernama misalat. Alat tersebut menggunakan bayang-bayang matahari untuk menentukan waktu siang dan malam hari serta musim dalam setahun. Selain orang Mesir, orang Arab juga menggunakan alat yang memanfaatkan bayang-bayang matahari. Mereka menamai dengan mazawil. Alat ini dimanfaatkan oleh orang Arab untuk menentukan waktu sholat. Misalnya masuknya waktu sholat zuhur. Maksudnya waktu zuhur apabila bayangan jarumnya berpindah dari barat ke timur, dan waktu asar telah tiba apabila bayangan telah menyamai benda itu sendiri. Atau menurut pendapat Imam Abu Hanifah, apabila bayangan tersebut sudah 2 kali lebih tinggi dari benda itu sendiri. Jadi sudah jelas, ayat ini menjelaskan bahwa bayang-bayang matahari dapat dimanfaatkan sebagai kebutuhan hidup manusia. Saya akan menjelaskan tentang surah Al-Furqan ayat 47. Saya akan membacakan surahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi ja'ala lakumul laila libasan wan nauma subatan wa ja'alan nahara nusura. Dan artinya, dan Dialah yang menjadikan malam untukmu sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat, dan Dialah menjadikan siang untuk bangkit berusaha. Itu maksudnya adalah Dialah Allah yang menjadikan waktu malam untuk kalian seperti halnya pakaian yang menutupi kalian dan menutupi berbagai hal. Dialah yang menjadikan tidur untuk kalian sebagai waktu istirahat dari berbagai kesibukan. Dan Dia pula yang menjadikan siang bagi kalian sebagai waktu untuk berangkat kerja. Baiklah, saya akan menjelaskan surat Al-Furqan ayat 48 dan 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi arsala riyaha busyra baina yaday rahmatihi wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura linuhyi bihi balda maynan wa nuskiyahu mimma khalaqna an'ama wa anasiya kasira. Artinya, Dialah yang meniup angin sebagai pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya, hujan, dan kami turunkan dari langit air yang sangat bersih, agar dengan air itu kami menghidupkan negeri yang mati, tandus, dan kami memberi minum kepada semua apa yang telah kami ciptakan, berupa hewan-hewan, ternak, dan manusia yang banyak. Shadaqallahul azim.
Pada ayat 48 dan 49 Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya yang lain, yaitu dialah yang meniup angin sebagai pertanda kabar gembira terutama bagi para petani. Angin tersebut pertanda bahwa akan turunnya hujan sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hujan tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa air yang sangat bersih yang bisa digunakan untuk membersihkan badan, pakaian, dan keperluan lainnya. Air hujan berguna untuk menyuburkan negeri-negeri yang tanahnya telah mati, gersang, dan tandus. Dengan air hujan pula Allah Subhanahu wa taala memberikan minum. Saya akan menjelaskan tentang Quran surah Al-Furqan ayat 50 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad sarafna bainahum liyazakkaru fa'aba aksarun nasi ila kufura. Dan artinya sesungguhnya kami telah mempergilirkan hujan itu di antara mereka agar mereka mengambil pelajaran, tetapi kebanyakan manusia tidak mau bersyukur, bahkan mereka mengingkari nikmatnya. Sudah dijelaskan, sesungguhnya kami telah menurunkan hujan pada suatu tempat tertentu dan tidak pada tempat yang lain, agar orang-orang yang kami turunkan mengingat-ingat nikmat Allah atas mereka. Lalu mereka bersyukur kepadanya, dan orang-orang yang tidak diturunkan agar mendapat guyuran mengingat-ingat apa yang tidak diturunkan kepada mereka. Lalu segeralah untuk bertaubat kepada Allah supaya kemudian Dia merahmati mereka dan menurunkan hujan bagi mereka. Jadi kesimpulan dari materi tersebut adalah Allah tidak menurunkan hujan secara serentak, tetapi Allah menurunkan hujan di daerah tertentu yang Ia kehendaki. Oleh karena itu, kita wajib bersyukur atas nikmat yang telah diberikannya. Dan bagi daerah yang belum dikehendakinya untuk hujan, maka ia harus lebih mengingat nikmat yang Allah berikan terlebih dahulu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.